Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimin Unsri. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, terkhususnya di Unsri. Dan pada kali kita akan membahas lebih dalam membahas mengenai jalur mandiri. Sebenarnya untuk masuk ke Unsri itu ada 3 tahapan. Ya teman-teman sekalian, yang perlu diketahui bahwasanya jalur masuk PTN itu ada yang namanya SNMPTN, itu yang pertama. Yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga itu adalah seleksi mandiri atau yang lebih dikenal dengan USM Mandiri Unsri. Apa bedanya? Bedanya adalah SNMPTN dan SBMPTN itu yang mengelolanya adalah pemerintah. Sedangkan seleksi mandiri itu yang mengadakan adalah pihak dari kampus itu sendiri. Dan juga di sini semacam ada apa ya? Ada semacam bantuan dari pemerintah kepada mahasiswa yang terpilih yang lolos dalam tunjangan uang kuliah tunggalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Banyak sekali teman-teman Sobat Unsri yang bertanya, Kak, SNMPTN kapan? SBMPTN kapan? Dan USM kapan? Sebenarnya teman-teman, Mimin itu gimana ya? Memberikan gimana ya? Seharusnya teman-teman sekali ini harus rajin-rajin lah googling, searching, browsing di internet mengenai informasi ini. Sebenarnya untuk SNMPTN dan SBMPTN itu udah ditutup. Kalau SNMPTN itu kan yang mengelola adalah sekolah masing-masing, sekolah SMA kalian masing-masing. Jadi itu urusan dari sekolah kalian. Kemarin itu pengumuman SNMPTN itu tanggal 4 April. Nah, sedangkan SBMPTN ini sebenarnya ntar dulu, Mimin jelasin dulu. SBMPTN itu awalnya itu kita melakukan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Yang sebelumnya kita harus daftarkan di LTMPT. Nah, itu deadline pendaftarannya pada tanggal 5 April kemarin. Jadi kalau kalian mau ikut SBMPTN sekarang ya udah lewat karena pendaftaran akun untuk ikut ujian berbasis komputer itu udah lewat di tanggal 5 April kemarin. Jadi untuk Sobat Unsri Repost yang tersisa buat teman-teman yang gak daftar SNMPTN, yang gak daftar SBMPTN itu adalah di seleksi mandiri. Oke, itulah kenapa pada podcast kali ini Mimin Unsri akan lebih menjelaskan secara detail mengenai jalur mandiri Unsri. Namun juga bagi teman-teman sekalian nanti di podcast kali ini juga Mimin akan memberikan suatu gambaran lah gimana Unsri secara umum. Baik, langsung saja ke pertanyaan dari teman-teman sekalian. Banyak sekali nih pertanyaan yang muncul di DM, di komentar, dan juga di kolom komentar video YouTube kemarin. Pertanyaan pertama adalah kapan sih Kak USM Unsri dibuka? Baiklah teman-teman sekalian, untuk pembukaan USM Unsri ini untuk sampai saat ini itu belum ada info yang terupdate. Jadi masih belum ada info mengenai itu. Tapi kalau biasanya untuk sebelumnya Mimin lihat untuk USM ini dibuka pada bulan Juni sampai Juli. Jadi teman-teman bisa mengupdate lah ya. Nanti Mimin kasih linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa cek di website itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Rincian biaya SPP atau UKT. Baik teman-teman. Untuk kampus Unsri tersendiri, aduh susah nyebutnya. Biaya kuliah atau yang bisa kita kenal dengan UKT. Jadi UKT itu biaya kuliah kita yang dibayarkan per semester 6 bulan sekali. Jadi seperti itu.
Sebelumnya mungkin Mimin agak jelasin dulu ya, apa bedanya UKT, SNMPTN, SBMPTN, dan juga UKT-nya jalur mandiri. Jadi teman-teman sekalian, untuk yang lolos dari SNMPTN dan juga SBMPTN itu sebenarnya nanti akan diberikan semacam apa ya, bantuan dari pemerintah dalam dalam hal pembayaran UKT ini. Jadi kalian itu kalau lolos lewat SNMPTN dan SBMPTN itu nanti agak lebih murah dibandingkan dengan jalur mandiri seperti itu. Dan apa ya? Sedangkan untuk USM sendiri itu biasanya agak lebih mahal seperti itu. Untuk teman-teman yang masih bingung berapa sih UKT atau biaya kuliah untuk apa namanya? Untuk USM Unsri, kalian bisa cek di website usm.unsri.ac.id USMB, atau nanti bisa diklik ya di link deskripsi. Oh ya, saya lupa. Jadi untuk kalau kita lolos dari jalur SNMPTN atau SBMPTN, nantinya kalian akan semacam diwawancarai. Jadi disitulah kalian diwawancarai mengenai keluarga, mengenai background ekonomi kalian, yang nantinya akan menghasilkan keputusan bahwa ini UKT kalian. Begitu. Jadi nanti ada kesepakatan seperti itu. Ada proses berunding. Beda dengan USM, jalur mandiri Unsri. Di sini kalian sudah ditetapkan. Jadi misalnya jurusan sekian, UKT-nya sekian. Jurusan sekian, maksudnya jurusan ini UKT-nya sekian. Jurusan ini UKT-nya sekian. Jadi kalian tidak bisa lagi berunding mengenai UKT kalian karena ini sudah ditetapkan dari pihak kampus itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Sudah paham kan apa bedanya UKT SNMPTN sama SNMPTN, SBMPTN sama UKT-nya mandiri. Maaf ya teman-teman kalau Mimin Unsri agak susah berbicara, memang ya begitulah. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jalur USM mandiri tesnya online apa offline, Kak? Baik teman-teman sekalian, untuk kalau dari sebelum-sebelumnya ya, dari mengenai pengalaman tahun-tahun kemarin, untuk USM Unsri itu, USM mandiri Unsri itu tesnya itu secara offline di Palembang. Jadi mungkin kalau teman-teman yang berada di daerah luar Sumsel, berarti kalau kalian ingin ikut jalur USM Unsri, artinya kalian datang ke Palembang seperti itu. Tapi sih nggak tahu untuk tahun ini ya gimana regulasinya, gimana peraturan ketetapannya, apakah nanti offline atau online. Soalnya gimana ya, kita udah tahu bersama nih lagi COVID-19, ada kemungkinan nanti bisa jalur online dengan menggunakan nilai SBMPTN. Jadi sangat sayang sekali kalau kalian melewatkan SBMPTN ini. SBMPTN maksudnya ujian SBMPTN yang kemarin. Soalnya bisa jadi untuk mandiri ini nantinya bakal menggunakan nilai itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, berdoa aja untuk jalur mandiri tahun ini pun masih tetap tes kembali, tidak menggunakan nilai SBMPTN. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah jalur prestasi di USM Mandiri Unsri? Baik teman-teman sekalian, untuk jalur mandiri di Unsri ini, untuk sampai saat sekarang belum ada jalur prestasinya. Jadi USM Unsri ini sampai sekarang masih menggunakan cara seleksi tes yang mengerjakan soal seperti itu. Jadi belum ada jalur prestasinya. Cuma satu,
tes mengerjakan soal seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kartu Indonesia Pintar bisa digunakan untuk pendaftaran Mandiri Unsri? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu ya bahwasanya untuk kartu Indonesia Pintar kuliah itu bisa digunakan di jalur SBMPTN dan USMPTN sih Mimin nggak tahu. Tapi Mimin tahu bahwa background dari kartu Indonesia Pintar ini adalah bidik misi. Dulunya itu namanya itu beasiswa bidik misi. Seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah nama menjadi kartu Indonesia Pintar kuliah. Kalau pengalaman-pengalaman tahun-tahun kemarin sih, beasiswa bidik misi itu nggak bisa diikutkan. Bidik misi itu nggak bisa diikutkan di jalur USM Mandiri ini. Berarti bisa dibilang, bisa jadi kartu Indonesia Pintar ini nggak bisa digunakan di jalur mandiri. Tapi nggak tahu sih untuk kalau regulasi tahun ini apakah bisa apa enggak. Tapi kalau tahun kemarin nggak bisa seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, gimana soal USM mandiri? Oh ya teman-teman sekalian, sebenarnya di internet itu ada sih. Ini pernah coba searching di internet ada soal USM Unsri. Ada. Jadi coba kalian ngupload. Tapi secara garis besar sih sama saja dengan soal SBMPTN. Ada tes potensial skolastiknya dan ada juga tes akademiknya, potensi akademiknya. Ya, seperti itulah, sama saja. Jadi bisa kalian searching lah itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, bisa nggak kita pilih kampus? Oh iya betul. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum tahu secara umum mengenai Unsri, jadi Unsri itu sebenarnya terbagi menjadi dua kampus utama ya, dua kampus pokoknya. Jadi ada kampus yang di Palembang di Bukit, ada kampus yang di Indralaya. Jadi biasanya kalau kalian lolos di jalur SNMPTN dan SBMPTN, kan nanti akan ditaruh di kampus Indralaya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kalian lolos di jalur mandiri, nanti kalian akan ditaruh di kampus Bukit Palembang. Seperti itu. Dan pertanyaan adalah, bisa nggak kita pindah kampus? Bisa. Jadi ketika kalian sudah lolos sebagai mahasiswa Unsri, kalian bisa mengajukan untuk pindah kampus seperti itu. Mungkin kalian bingung, apa sih bedanya? Apa sih kelebihan atau kekurangan dari kalau kalian kuliah di Palembang, kalau kalian kuliah di kampus Indralaya? Jadi sedikit membeberkan, kalau kalian kuliah di Indralaya, gimana ya? Pastinya itu kan bukan maksudnya ibu kota, bukan di ibu kota, masuk kabupaten. Jadi untuk biayanya itu ya lebih murah lah dibandingkan kita kuliah di kampus Palembang. Dan juga sebenarnya bisa dibilang kampus Indralaya ini merupakan kampus utama lah, kampus utama. Jadi semua praktikum, semua kegiatan organisasi mahasiswa, komunitas itu letaknya di Indralaya semua. Jadi itu kelebihannya. Kalau kekurangan siapa ya? Kekurangannya mungkin karena belum masuk bukan bagian dari ibu kota, jadi ya agak lebih terpencil ya, seperti itu. Beda lagi dengan kita kampus di Palembang. Kampus Palembang itu kekurangannya itu ya pasti mahal. Biaya hidup kita mahal dan juga pasti mahal dan juga apa ya? Gak tahu sih apa sih kekurangannya. Pokoknya kalian bisa bandingkan lah kalau kalian tinggal di kota sama di daerah lah pokoknya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Peluangnya gimana Kak untuk masuk USM Mandiri bagi kami yang di luar Sumsel? Waduh, Mimin sih nggak bisa jawab secara betul-betul meyakinkan. Tapi kalau Mimin lihat dari teman-teman Mimin yang mengikut yang lolos
yang lolos jalur USM banyak sih yang dari luar luar kota, maksudnya di luar Sumsel. Jadi ya kalian jangan ragu lah, kalian coba dulu untuk dapat USM Unsur ini. Serius banyak yang lolos, orang-orang teman-teman yang di luar Sumsel yang lolos di jalur mandiri ini. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, fakultas yang ada di Unsri itu apa aja Kak? Dan jurusannya? Waduh, kalau jurusan sih capek kalau jelasinnya. Tapi secara garis besar, fakultas yang ada di Unsri itu ada 10. Jadi ada fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas pertanian, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas ilmu sosial dan politik, ada juga fakultas MIPA, fakultas ilmu komputer, dan fakultas kesehatan masyarakat. Seperti itu. Kalian bisa cek lah di Google, browsing lah, pasti ada tuh apa saja jurusan yang ada di Unsri. Jadi seperti itu guys. Apalagi ya, sepertinya sih itu saja yang bisa menjelaskan. Jadi kalian itu gak usah lagi bertanya-tanya. Banyak sekali soalnya yang bertanya-tanya nge-DM min kapan SBMPTN, kapan jalur mandiri. Udah selesai, SBMPTN udah selesai pendaftarannya, sekarang tinggal jalur mandiri. Jadi kalian bisa persiapkan secara matang dan berdoa saja semoga jalur mandiri ini bukan menggunakan jalur SBMPTN. Tapi saya nggak ngerti, Mimin nggak tahu nih gimana caranya kalau kita ngadakan tes bukan menggunakan nilai SBMPTN. Soalnya sekarang kan kita udah tahu bahwasanya kita lagi maraknya wabah COVID-19. Ya, tapi nggak tahu, kita berdoa aja semoga cepat berlalu, dan juga semoga saja bagi teman-teman yang tidak mengikuti SBMPTN bisa juga ikut di jalur mandiri ini. Amin. Mungkin itu saja dari podcast Mimin Unsri edisi kedua ya. Edisi kedua hari ini, semoga bermanfaat. Semangat buat adik-adik yang lagi berjuang untuk masuk PTN. Dan jangan lupa, jangan fokus di Unsri aja, coba kalian searching lah di univ-univ lain, buka apa enggaknya, seperti itu. Oke, itu saja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.